Hey hop up gengs. Bergerak dengan kecepatan kurang dari 1,6 km per jam, menjadikan kura-kura sebagai salah satu hewan paling lambat di dunia setelah kungkang, siput, dan bintang laut. Tapi jangan sepelekan mereka. Mereka ini dianugerahi fisik yang tidak selemah mental manusia. Tempurungnya adalah evolusi terbaik di alam liar, hidup di dua alam, dan menjalani fase kehidupan yang luar biasa panjang dan berat. Sebagian besar dari mereka ini adalah petarung dengan seni bertahan. Namun, salah satu dari jenisnya adalah penyerang yang gahar loh. Mari kita lihat bagaimana jika hewan bertempurung ini bertarung di alam liar. Di medan berair, kura-kura ini menerkam ekor sang ular. Dengan ganas, tanpa mengingat betapa lambatnya ia bergerak. Ekor ular disobeknya tanpa ampun. Ular ini pun tidak berdaya, bahkan sampai diseret ke dalam celah bebatuan. Pertarungan yang dimenangkan kura-kura ini tidak sekedar menunjukkan keganasan mereka ya, tapi juga fakta bahwa mereka handal di perairan. Jenis ini adalah kura-kura penggigit, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan alligator snapping turtle, karena mereka memaksa hampir semua yang ada di depannya. Seperti tikus ini. Mendiami perairan air tawar di Amerika Selatan, kura-kura ini dikaruniai mulut yang lebar saat menganga. Dan ketika terbuka, mangsa apapun akan ditarik menggunakan lidah serupa cacing. Lalu digigit dengan kekuatan gigitan sebesar 158 Newton. Meski istilahnya menggigit, tapi mereka ini tidak punya gigi. Yang mengoyak mangsa adalah rahang kuatnya itu. Dan jika kamu mengira kura-kura adalah hewan pemakan tumbuhan, banyak di antara mereka yang justru makan daging. Bahkan jenis ini makan daging apapun loh. Karunia fisik inilah yang membentuk gaya pertarungan yang sama dan konsisten dari dulu. Lihatlah bagaimana ia menghadapi kadal air ini, yang semula sangat agresif mendekat. Kura-kura hanya diam saja. Ingat, ia sangat lambat. Tapi ketika kadal mulai menunjukkan serangan, disitulah mulutnya dibuka dan gerakannya otomatis lebih gesit, membuat si kadal jadi kaget. Ternyata bukan lawan yang lemah. Pandai berkamuflase, kura-kura bernama ilmiah Macrochelys teminski ini adalah predator penyuka ikan. Bahkan piranha yang agung pun dilahapnya. Meski dalam beberapa momen mereka juga bisa bertarung dengan kepiting. Bahkan nih, aligator sesungguhnya bisa ia ladeni. Buaya albino ini sampai mundur sedikit, merasakan lawan kecil yang tidak boleh diremehkan. Dengan kekuatan fisik yang hampir sama, kemampuan di air yang juga hampir sama, pertarungan ini tidak menghasilkan pemenang. Lambat, tidak ada yang bisa protes fakta itu. Yang di suatu waktu malah jadi senjata yang ampuh, bergerak dalam diam seperti ini. Untuk melakukan penyergapan kepada keluarga angsa yang sedang berenang. Jika tiba waktunya, anak angsa bisa jadi makan siang yang enak. Meski gagal karena kasih sayang ibu sepanjang perairan. Meski induk di perairan yang berbeda harus takluk dengan serangan diam-diam si kura-kura. Dan untuk mengimbangi ukuran kecil mereka dengan sang induk, ia tinggal menyeret mangsa ke dalam air, teritori yang mereka kuasai. Kura-kura dan sepersaudaraannya adalah hewan soliter pengembara, sendiri melintasi daratan. Jarang sekali terlihat kura-kura bertemu satu sama lain. Jika bertemu, yang terjadi adalah perkawinan. Namun jika pejantan bertemu pejantan, yang terjadi adalah perkelahian. Mereka ini sama-sama lambat dan memiliki tempurung. Namun pergulatan harus terus berlanjut. Di momen ini, kecepatan kura-kura terlihat cukup meningkat. Entah karena perbandingannya adalah mereka sendiri, sesama si lambat, atau karena tensi yang sedang naik-naiknya. Ini adalah kura-kura padang pasir yang saling berburu. Tanda bahwa perkelahian selesai bukan adalah hilangnya nyawa, tapi ketika salah satu dari mereka telah terbalik. Mereka tahu bahwa posisi seperti itu adalah sebuah kekalahan dan ketidakberdayaan. Oh, mirip sama kecoa ya. Meski kemenangan di lautan untuk mereka sangat besar, tidak berarti mereka kalah telak di daratan ya. Anjing ini aja sampai ketakutan diterkam kura-kura kecil. Di daratan ada banyak jenis kura-kura. Bukan hanya sang predator tanpa ampun tadi.
Jika kura-kura menggigit dengan sengaja menyerang ular tadi di dalam air, maka kura-kura di darat ini diserang oleh ular, memasukkan seluruh badan ke dalam cangkang. Ular ini mengira mendapatkan makanan besar. Sayang sekali, gigitan mereka masih tajam di dalam cangkang sana, membuat si ular kabur meliuk-liuk. Singa, raja hutan dan penguasa daratan selain manusia, tak ditakutinya. Sepasang singa yang sedang kehausan ini tak menyangka akan menerima serangan dari hewan kecil di depannya. Berukuran kecil, kura-kura ini naik ke darat, mencoba berhadapan langsung dengan si adidaya. Tak takut dan merasa berdaya. Terlihat ia malah mendekat dan menggigit kaki si singa. Metode serang ada, yakni gigitan yang tidak sepele. Ia juga memiliki alat pertahanan yang ampuh, tempurung yang kuat, melebihi tempurung atau cangkang dari hewan bercangkang lainnya. Citah muda ini sepertinya mengira akan mendapatkan sarapan yang nikmat. Memantau dari kejauhan, lalu memanggil saudaranya. Sepertinya, let's go party, ingin berpesta bersama. Sayangnya hasil tangkapan nihil, si kura-kura betah di dalam tempurungnya. Asal tahu saja ya, tempurung ini tidak terpisah dari tubuh kura-kura. Itu adalah serupa tulang rusuk yang memiliki tulang serta pembuluh darah. Dulunya sih berfungsi sebagai alat penggali tanah, yang kemudian berevolusi menjadi tempurung kuat yang melingkupi hampir seluruh bagian belakang kura-kura. Tempurung kuat ini bahkan bisa mengangkut bayi anjing laut loh. Terlihat di perairan Galapagos, sang kura-kura tak keberatan menggendong bayi ini. Mereka mampu. Bermaksud menyerang, si bayi yang lebih besar darinya harus mengalah dan pergi begitu saja. Mereka tidak harus menyerang dari bagian mana, karena hampir semuanya keras. Kekuatan tempurung ini sudah teruji di beberapa pertempuran. Serigala gurun ini sampai kelimpungan menghadapi si kura-kura. Laut dan daratan memakai metode bertahan. Sesekali menyerang, kura-kura bisa disebut sebagai petarung yang telah berusaha keras. Ya mungkin di udara ya tak bisa. Tapi dalam banyak kesempatan, mereka juga mencoba menjajal kekuatannya melawan para spesies penerbang. Tak tanggung-tanggung, beliau sampai menguji ketangguhan sang penguasa cakrawala. Melihat semuanya sebagai mangsa, kura-kura ini tak takut pada sang elang. Mendekat pelan-pelan, karena memang gak bisa cepat. Ia pun mencoba menakuti si elang. Ya, meski gagal, elang masih unggul tentunya. Dalam percobaan duel ini, aku masih memegang sang elang sih. Sorry. Nah, setelah melihat pertarungan kura-kura di semua medan, berakhir kalah, menang, dan imbang. Mungkin di waktu yang berbeda, aku akan memperkenalkanmu dengan mereka secara detail. Pantengin terus Wiki Hewan ya, salah satu segmen di daftar populer. Tempatmu berkenalan dengan satu hewan yang akan kupilih tiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video pertarungan selanjutnya.